Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat Open Mind Channel. Setelah sekian lama ya tidak update video panjang, kalau video pendek ada tetap update ya, karena kondisi kurang fit ya. Semoga bukan COVID, meskipun ada demam, batuk, pilek, tapi tidak hilang penciuman. Ya, hari ini kita mau bincang santai ya, di tengah kondisi saya yang agak demam, ditemani dengan jeruk manis. Hujan baru mulai reda di Kota Batu, Malang. Ya, kita akan menyoroti perang Ukraina dan Rusia yang begitu gegap gempita ya di netizen Nusantara ya, yang khas ya, selalu dengan beragam komentar-komentarnya yang menarik. Ya, yang pertama ya kita bahas secara politik. Ya, secara politik ya, ini kan keilmuan saya, hubungan internasional, bahwasanya ya, kita sebelum memasuki ya, perang ini ya harus dipahami, terutama yang tidak berbackground ilmu politik, bahwasanya ya dulu ya Ukraina dan beberapa negara, sekitar 15 negara di Eropa Timur, Asia Tengah, itu adalah bagian dari salah satu adidaya di era Perang Dingin, yaitu Uni Soviet yang kemudian pecah ya tahun 91. Nah, politiknya di situ dulu. Maka ketika pecah ya Rusia membentuk semacam fakta pertahanan dengan negara-negara itu, karena negara-negara itu di perbatasan Rusia ya, sebagian besar. Ada yang jauh juga, Lituania, Estonia itu perbatasan jauh. Tapi yang perbatasan daratnya dekat ya, mengarah ke Moskow ya, salah satunya Ukraina. Dan Ukraina negara pecahan Soviet di Eropa Timur yang paling besar ya, wilayahnya dan jumlah penduduknya serta potensinya. Jadi secara politik begitu. Jadi Rusia tidak mau bekas wilayahnya yang merdeka ini merdeka dalam tanda kutip. Artinya mereka merdeka secara de facto, tapi secara praktek itu tidak diizinkan, karena Rusia ya, dalam logika kekuatan itu mengatakan kalau negara tetangganya, mantan wilayahnya itu kemudian bergabung dengan blok barat NATO, maka sama saja seperti ya, Amerika di perbatasannya Kanada dipasangi senjata ya. Atau dulu di masa Perang Dingin di Kuba oleh Soviet dipasangi hulu ledak nuklir, kan mencak-mencak Amerika ya, semacam itu logika Putin. Jadi logika negara bangsa ketika punya kekuatan ya begitu ya, seperti Israel logikanya kan juga begitu. Ada roket Gaza dari Gaza ya, para mujahidin Palestina yang kena di perbatasan, dia balasnya ini mengancam keamanan kami, maka diserbu, ditembaki, bunuh semua wanita, anak-anak, nggak peduli ya. Itu logika kekuatan ya. Memang kalau mau damai harus siap dengan senjata ya. Itu adalah adagium yang wajar di dalam ilmu siasat maupun ilmu militer ya. Jadi secara politik begitu. Jadi tidak bisa logika sepihak ya. Rusia yang inginnya ya, negara perbatasan itu semuanya jadi bagian dari kekuasaan Rusia ya. Seperti di Ukraina awalnya kan memang pemerintahnya adalah boneka Rusia ya. Kemudian tahun 2014 terjadi konflik yang akhirnya digulingkan, diganti dengan para presiden pro barat sampai sekarang ini ya kan, yang ya memang cenderung kepada NATO. Dan itu dalam hukum internasional Ukraina juga punya hak, dia negara merdeka ya, tapi Rusia juga punya logika begitu. Nah, bertemunya di mana ya? Bertemunya dengan kepintaran dari strategi Amerika ya, untuk memancing terus agar peperangan ini memang di darat terjadi ya, karena respon Amerika tidak segalak seperti ya, pembela
demokrasi dan pembela kedaulatan sebuah negara ya, tapi ya itu secara politik. Kemudian secara ekonomi ya itu kepentingan Rusia juga besar di situ, karena ada jalur pipa gasnya ke Eropa itu melewati Ukraina itu, ya kan? Ya, dia sudah mencaplok wilayah di selatan Ukraina dulu di perang 2014, sekarang dicaplok lagi yang daerah-daerah pendukung mulai maju ikut, ya kan, menyerang kota-kota di Ukraina. Nah itu yang terjadi di Ukraina. Jadi Putin ini memang ya karena diktator sudah lama sekali berkuasa, ya kan, dengan segala cara mengubah undang-undang mirip yang di sini. Ada yang mau 3 periode pakai cara amandemen. Dulu Putin di Rusia kan 2 kali kepemimpinan. Lalu Putinnya jadi kepala parlemen, Medvedev ya saat itu jadi presiden periode 5 tahun. 5 tahun berikutnya diganti lagi Putin, balik lagi. Lalu undang-undangnya diganti ya, boleh pemimpin seterusnya mungkin. Ya. Nah, bumbu-bumbunya banyak sekali ya secara keamanan ya. Ya Rusia ya berani menyerang Ukraina karena Ukraina ingat belum anggota NATO. Kalau belum anggota NATO ya tidak ada kewajiban negara-negara NATO untuk mengirimkan pasukannya membantu. Ya. Paling membantunya seperti yang dilakukan Uni Eropa yang membantu membeli senjata, ya kan? Tidak ada kirim pasukan ya, kecuali memang dia sudah menjadi anggota NATO. Di faktanya NATO itu ada memang akan dibela negara yang menjadi anggota, ya kan? Dan itu yang menjadi syarat mutlak Putin ya, tidak boleh ya. Kembali ke Putin ini ya, secara militer memang terlihat jumawa Putin ini, padahal secara kekuatan ekonomi ya, dalam ulasannya Bima Yudhistira ya, ekonom Indef, itu kan kelihatan sekali ya kekuatan ekonomi Rusia itu 20 besar aja, nggak nyampe itu. Jadi overconfident ya, menganggap dirinya masih seperti Soviet dulu ya kan? Dan sebelum ini ya, ketika ada delegasi dari Jerman, dari Prancis ya, bahkan presidennya kan itu kemudian diperlakukan dengan tidak layak ya, antara lain disuruh nunggu, suruh tes COVID ya kan, ini ada yang mau ikut bahkan kanselir Jermannya saat konferensi pers menuju jalan di belakang. Itu kan memang indikator Rusia merasa lebih hebat, lebih memang kapabel ya untuk mengungguli NATO, dalam hal ini Uni Eropa ya kan. Makanya dia berani ya, meskipun kalau secara hitung-hitungan ya kalah jauh ya dari kekuatan ekonomi dan sebagainya ya, kecuali kalau Rusia yang diserang, karena dia ya punya historis ya, sejarah bagaimana mereka sangat kuat ya ketika musim dingin ya. Napoleon hancurnya di musim dingin, Hitler hancurnya ya. Tapi ketika mereka menginvasi lain lagi ceritanya nanti ya. Efek-efek besarnya adalah negara-negara Eropa ya, terutama Jerman itu tentu akan mempersiapkan dirinya menjadi negara militer kembali ya, dengan keberanian Rusia atau kenekatan ini ya. Militerisasi negara Jerman pasca Perang Dunia II akan digenjot ya. Pernyataan terbaru 2% ya dari pendapatan domestik brutonya, pendapatan nasionalnya akan dibelanjakan untuk militer. Nah, ini Indonesia seperti apa? Masih ribut radikal ya, masih ribut Habib Rizik. Padahal belum tentu ya tetangga kita tidak akan menyerang ketika dia punya kekuatan lebih ya, begitu. Dalam ilmu hubungan internasional ya itu kejadiannya seperti itu ya. Jadi tidak ada yang, ini kan urusan politik dan keamanan ya. Analisa politik dan keamanan masing-masing punya stand ground ya. Ukraina juga punya hak, Rusia juga merasa punya hak ya kan? Dan yang jelas ini tidak ada hubungannya dengan umat Islam ya kan? Keduanya bukan negara muslim,
apalagi saling dukung mendukung begitu, tidak ada hubungannya begitu. Wallahu a'lam bishawab, kita sambung episode kedua.